Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 19 Mei 2022, diambil dari Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan seperti apa lagi yang belum pernah dirasakan oleh bangsa Israel? Di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, Allah selalu beserta dengan mereka dalam bentuk penyertaan yang luar biasa. Sejak Allah menetapkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, tak sekalipun dibiarkan bangsa Israel itu tidak disertai. Allah selalu menyertai. Misalnya saja Allah beserta dengan mereka dengan memberikan tiang api dan tiang awan ketika mereka berada di dalam perjalanan padang gurun. Selain itu, di padang gurun pun Allah memberikan roti manna, sehingga mereka tidak dibiarkan Allah dalam kelaparan. Di padang gurun juga Allah memberikan air yang manis, sehingga Allah tidak membiarkan mereka kehausan. Ketika mereka berada di dalam persimpangan atau ketika mereka berada tanpa jalan keluar menurut mereka, Allah memberikan jalan keluar. Misalnya saja ketika di hadapan mereka laut mati dan di belakang mereka pasukan Firaun, Allah membukakan jalan dengan cara membuka laut mati tersebut. Luar biasa bukan penyertaan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah besarnya penyertaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu semua dilakukan Allah hanya karena
kasih-Nya yang begitu besar kepada mereka. Meskipun mereka berdosa, meskipun mereka berulang kali melakukan kesalahan, tapi kasih Allah tidak pernah padam. Allah senantiasa menyertai. Di dalam penyertaan Allah nampak kasih Allah. Dalam ayat yang dikatakan Yeremia pada saat ini, itu juga salah satu bentuk penyertaan Allah, yaitu Allah tetap menyertai mereka ketika banyak bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan akan membinasakan, menghabiskan bangsa-bangsa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun bangsa Israel berdosa, tapi tetap Allah mengasihi mereka. Meskipun bangsa Israel melakukan kesalahan, tetap Tuhan melindungi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah membenci dosa, namun Allah mengasihi orang yang berdosa. Kasih Allah itu hendak mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembimbingan, di dalam murka Allah nampak kasih Allah. Murka Allah hendak membimbing umatnya agar senantiasa berada di dalam koridor Tuhan. Dalam murka Allah nampak kasih Allah, karena hukum dan kasih Allah itu berjalan beriringan. Kasih Allah lebih besar dari hukumannya. Di dalam hukuman Allah nampak kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pun pasti kita mengalami begitu banyak penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Mari merenung sejenak, merenung untuk mengingat apa saja penyertaan Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Apa saja bentuk-bentuk penyertaan Tuhan yang pernah kita alami. Pasti Amang dan Inang begitu sangat bersyukur di masa-masa yang lampau Allah menyertai kehidupan Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian. Begitu penyertaan Tuhan yang kita alami, kita yakin dan percaya di masa yang akan datang penyertaan Tuhan akan lebih luar biasa lagi kita alami dan nikmati. Hal itu akan kita rasakan karena kita beriman kepadanya sebagai Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang dan Inang dan saudara-saudara sekalian, meskipun kita berdosa, meskipun kita melakukan kesalahan seperti bangsa Israel tadi, tapi Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan tetap menginginkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan tetap membiarkan kita menikmati kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghormati kasih Allah yang begitu besar yang kita alami. Mari kita mengucap syukur dengan cara senantiasa hidup dekat dengannya. Kita hidup akrab dengannya. Kita hidup sesuai dengan hukum dan teladannya. Dan kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama
atau jangan lagi membuat kesalahan yang baru. Usahakanlah untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan begitu, kita telah hidup berkenan di hadapan Allah. Dengan begitu, kita akan senantiasa peka terhadap penyertaan Allah. Dan kita tidak lagi mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak ada besertaku bersamaku? Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita hidup senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang kami alami, kami nikmati. Sungguh Tuhan, di luar pikiran kami, penyertaan-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam penyertaan-Mu. Mampukan kami untuk peka bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Dan apapun yang akan mereka lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit dan niat-niat jahat dari orang lain. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah kami yang begitu maha kuasa dan luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang besar, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Engkau selamatkan mereka dari pergumulan yang berat. Segala kerinduan yang ada dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau yang memberikannya sesuai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam setiap impian dan cita-cita di dalam kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan yang menguatkan, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam setiap pelayanan juga Tuhan, di setiap pekerjaan, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan, untuk segala penyertaan-Mu. Kami yakin percaya Engkau senantiasa akan menyertai kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, namun karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkaulah yang menyempurnakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.